Nah, benar terjadilah perceraian akhirnya, dan setelah itu turunlah ayat ini, menikahkan Nabi dengan Zainab. Untuk apa Nabi menikah dengan Zainab? Agar tradisi jahiliyah yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung itu menjadi hilang. Dulu di masa jahiliyah, kalau misalnya saya mengangkat anak laki-laki, anak mengadopsi anak, maka kalau anak saya dewasa, nanti anak angkat saya itu dewasa, punya istri, dia mati, anak angkat saya mati, maka saya sebagai bapak angkatnya haram menikah dengan mantan istri anak angkat saya, karena statusnya sama dengan anak kandung. Dulu begitu di masa jahiliyah. Maka ayat ini turun memerintahkan Nabi menikah dengan Zainab, dan Allah nikahkan langsung supaya hukum jahiliyah itu menjadi hapus. Artinya boleh ya bapak angkat menikah dengan mantan istri anak angkatnya, ataupun sebaliknya. Ya, anak angkat boleh menikah dengan mantan istri bapak angkatnya, karena anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata, kalimat dan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz taqulu lillazi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshahu falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minin harajun fi azwaji ad'iyaihim iza qadaw minhunna wataran wa kana Allahu wa kana amrullahi maf'ula. Dan ingatlah ketika kamu, maksudnya Nabi Muhammad ini, berkata kepada orang yang telah Allah beri nikmat atasnya, dan yang engkau beri nikmat atasnya, ini maksudnya Zaid ya bin Harisah, anak angkat Nabi. Dan Nabi punya anak angkat, mantan budak Khadijah, namanya Zaid bin Harisah. Jadi Allah telah beri nikmat kepadanya karena dia menjadi orang yang beriman, dan engkau pun telah beri nikmat kepadanya karena engkau jadikan dia anak angkat. Amsik alaika zaujaka, tahanlah, tetaplah bertahan dengan istrimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan engkau menyembunyikan di dalam dirimu, dan Allah akan menampakkannya, dan engkau takut kepada manusia sementara Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Dan ketika Zaid telah menunaikan kebutuhannya kepada istrinya dan menceraikannya, maka kami nikahkan engkau dengannya supaya tidak ada lagi dosa atas orang-orang beriman yang menikah dengan mantan istri anak angkatnya ketika mereka telah memenuhi hajat mereka kepada istri mereka. Dan Allah, urusan Allah itu benar-benar dan pasti akan terjadi. Jadi ayat ini menjelaskan tentang kisah pernikahan antara Zainab binti Jahsy dengan Nabi. Yang sebelumnya Zainab binti Jahsy itu menikah dengan anak angkat Nabi namanya Zaid bin Harisah. Jadi Nabi itu punya istri, salah satunya Zainab binti Jahsy. Yang Zainab binti Jahsy itu awalnya istri anak angkat Nabi namanya Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah itulah yang disebut allazi an'amallahu alaihi, Allah memberikan nikmat kepadanya, wa an'amta alaihi, dan engkau juga memberi nikmat kepadanya dengan menjadikan dia anak angkat. Jadi ceritanya Zaid ini budak, dulunya budak, lalu dimerdekakan Nabi, dijadikan anak angkat. Jadi status sosialnya sangat rendah karena dia mantan budak, wajahnya pun tidak pula menarik, cuman dia anak angkat Nabi. Maka Nabi melamar
Zainab untuk menikah dengan Zaid. Zainab ini bernasab tinggi, cantik, terpandang kaya. Maka Zainab awalnya berat menikah dengan Zaid karena tidak selevel, tidak sekufu. Tapi kena perintah Allah, akhirnya Zainab mau menikah dengan Zaid. Tapi berjalannya waktu, rumah tangga tidak harmoni karena memang tidak sekufu. Berkali-kali Zaid datang menemui Nabi dan mengutarakan keinginannya untuk menceraikan Zainab. Tapi Nabi berkata, amsik alaika zaujak. Tahanlah istrimu, jangan kau cerai. Ya, dan bertakwalah kepada Allah. Padahal Nabi sebenarnya ingin membiarkan bercerai karena Allah sudah kasih tahu bahwa dia akan menikah dengan Zainab binti Jahsy. Tapi Nabi merasa malu, merasa takut nanti kalau Zaid menikah, bercerai dengan Zainab, lalu kemudian beliau menikah dengan Zainab, apa kata orang? Itu disebut watakhshan nas, ya, watakhshan nas. Engkau takut ya kepada apa yang dikatakan orang. Wallahu ahaqqu an takhsha, tapi Allah sebenarnya lebih takut untuk kamu, lebih berhak untuk kamu takuti. Nah, benar terjadilah perceraian akhirnya, dan setelah itu turunlah ayat ini, menikahkan Nabi dengan Zainab. Untuk apa Nabi menikah dengan Zainab? Agar tradisi jahiliyah yang menyamakan anak angkat dengan anak kandung itu menjadi hilang. Dulu di masa jahiliyah, kalau misalnya saya mengangkat anak laki-laki, mengadopsi anak, maka kalau anak saya dewasa, nanti anak angkat saya itu dewasa, punya istri, dia mati, anak angkat saya mati, maka saya sebagai bapak angkatnya haram menikah dengan mantan istri anak angkat saya, karena statusnya sama dengan anak kandung. Dulu begitu di masa jahiliyah. Maka ayat ini turun memerintahkan Nabi menikah dengan Zainab, dan Allah nikahkan langsung supaya hukum jahiliyah itu menjadi hapus. Artinya boleh ya bapak angkat menikah dengan mantan istri anak angkatnya, ataupun sebaliknya. Ya, anak angkat boleh menikah dengan mantan istri bapak angkatnya, karena anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Ada beberapa hal yang menarik dari ayat ini. Pertama, Allah mengatakan wallahu ahaqqu an takhsha. Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Wallahu ahaqqu, ya. Di sana menggunakan waw. Wallahu ahaqqu. Coba perhatikan surat At-Taubah 13. Ya, At-Taubah 13. Ya. Kalau yang tadi itu kan surat Al-Ahzab 37, ya. Al-Ahzab 37. Sekarang coba perhatikan At-Taubah 13. Ya, di bagian penghujungnya dibaca fallahu ahaqqu an takhshawhu. Sama ya. Kalau di surat Al-Ahzab tadi wallahu ahaqqu an takhshaw, dan Allah lebih patut untuk kau takuti. Kalau di surat At-Taubah fallah pakai fa, ya, bukan wallah. Fallahu ahaqqu an takhshaw. Apa bedanya? Bedanya kalau wa itu maknanya musahabah, kalau fa maknanya mufajaah. Ya, mufajaah itu artinya karena tekanan, kaget, terkejut, itu namanya mufajaah. Kalau musahabah itu artinya karena keakraban, kedekatan. Jadi begini, kenapa di surat At-Taubah itu fa fallah? Karena konteksnya orang Yahudi. Jadi Bani Kainuqa, Bani Nazir, Bani Quraizah. Itu ayat ini bicara tentang mereka, ya, memerangi orang-orang yang memenuhi, yang melanggar janji. Jadi Bani Kainuqa, Bani Nazir, Bani Quraizah itu penduduk Madinah yang melakukan perjanjian dengan Nabi, tapi mereka melanggar perjanjian. Nah, karena konteksnya itu orang Yahudi yang melanggar janji, maka fallahu ahaqqu, karena fa itu maknanya ya mufajaah. Sementara di surah Al-Ahzab itu wallah, karena konteksnya itu Nabi dan Zaid. Nabi dan Zaid ini orang yang sangat dekat dengan Allah. Mereka selalu merasakan kebersamaan dengan Allah. Karena waw itu maknanya bersama, makanya ada waw ma'iyah namanya, ya. Ya, waw yang menunjukkan makna kebersamaan atau musahabah. Misalnya Sara Zaidun wat tariqa. Sara Zaidun wat tariqa artinya ya, Zaid berjalan bersamaan dengan jalan, kira-kira begitu artinya. Ya,
Itu maknanya ma'iyah, dia bersama, ya, musahabah. Tapi kalau misalnya kharajtu faizal asad fitarik, jadi fa itu maknanya mufaja'ah, saya keluar rumah tiba-tiba saya kaget ada singa di jalan. Jadi orang Yahudi kenapa menggunakan fa? Karena mereka itu baru takut kepada Allah kalau dikagetkan, dan itu sudah terjadi sejak masa lalu. Makanya umat Bani Israel itu ketika mereka tetap juga ingin melihat Tuhan, kami tidak akan beriman, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tidak beriman sebelum melihat Allah. Tiba-tiba disambar petir. Ketika mati bergelimpangan sebagian, barulah percaya yang lain. Jadi dimufajaahkan, ya. Makanya fallahu ahaqqu an takhshaw. Fallah di sana. Ya, fa itu maknanya mufajaah. Jadi karena orang Yahudi konteksnya, mereka baru percaya, baru takut kepada Allah kalau sudah dikagetkan dengan azab. Tapi kalau Nabi Muhammad, Zaid bin Harithah, mereka takut kepada Allah itu bukan karena ancaman, tapi karena kedekatan, karena musahabah. Karena merasa dekat dengan Allah. Makanya wallahu ahaqqu an takhsha. Untuk Nabi Muhammad nih. Karena Nabi Muhammad rasa takutnya kepada Allah dibangun atas dasar musahabah, kedekatan dengan Allah. Tapi orang Yahudi, kalaupun mereka takut kepada Allah, takutnya karena mufajaah. Karena sudah diancam, dikagetkan dengan azab dan siksaan. Itu mereka pernah dikutuk jadi monyet, pernah dikutuk jadi babi, ya, pernah disambar petir. Itu menunjukkan mufajaah. Mereka dikagetkan dulu baru takut kepada Allah. Itu. Jadi kenapa tadi di surat At-Taubah itu, ya, fallahu ahaqqu an takhshaw. Fa mufajaah. Kalau di surat Al-Ahzab tadi wallahu, karena konteksnya Nabi Muhammad, wallahu ahaqqu an takhsha. Karena takutnya Nabi itu dengan apa? Karena kedekatan, karena musahabah dengan Tuhan. Ya, dua. Jadi zawajnakaha, kami nikahkan engkau langsung dengannya. Jadi yang menikahkan Nabi dengan Zainab itu Allah langsung. Allah langsung, satu-satunya istri Nabi yang Allah menikahkannya, yang Allah walinya langsung, itu adalah Zainab binti Jahsy. Itulah kemuliaan Zainab, ya, dari istri-istri yang lain. Kalau istri yang lain menikahkan mereka, wali-wali mereka manusia, ya, ada ayahnya, ada saudaranya. Tapi kalau Zainab yang menikahkan dia, Allah langsung dengan Nabi, dengan turun surah Al-Ahzab tadi ayat 37 tadi. Nah, ini buah daripada ketaatan dia kepada perintah Allah. Karena dia awalnya berat menikah dengan Zainab, dengan Zaid, karena tidak selevel, tidak sekufu. Tapi karena dia patuh kepada perintah Rasul, yang tidak dia sukai itu tetap dia kerjakan, dia patuh. Makanya itu yang disebut di Al-Baqarah ayat 216 itu. Ya, Al-Baqarah 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu benci itulah yang paling baik, dan boleh jadi apa yang kamu suka itu yang buruk. Jadi boleh jadi tampaknya tidak menyenangkan, tapi itu yang baik. Makanya andai boleh berandai-andai ini, ya, andai Zainab menolak menikah dengan Zaid, tentu Nabi tidak akan menikah dengan Zainab. Alasannya apa? Karena pernikahan Nabi dengan Zainab untuk menghapus hukum jahiliyah yang menyamakan anak kandung dengan anak angkat. Maka Zaid disuruh menikah dengan Zainab karena Zaid anak angkat Nabi. Setelah Zaid bercerai dengan Zainab, baru Nabi menikah dengan Zainab untuk tujuan menghapus hukum jahiliyah. Nah, kalau Zainab dulu menolak menikah dengan Zaid, tentu Nabi tidak ada alasan menikah dengan Zainab, dan Zainab tidak akan jadi istri Nabi, dan tidak akan turun ayat menikahkan Zainab dengan Nabi. Tidak akan semulia itu Zainab sehingga turun ayat menikahkan dia dengan Nabi dan Allah yang menjadi walinya. Nah, jadi para hadirin, kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak mengenakkan, maka berbaik sangkalah kepada Allah, karena boleh jadi di balik itu semua ada sesuatu yang indah, ada kemuliaan, ada kebaikan yang kita tidak tahu. Ya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu yang baik bagimu. Itu kenapa, ya, Allah menikahkan langsung Zainab dengan Nabi untuk membalas kepatuhan dia kepada perintah Nabi, walaupun tidak menyenangkan dia di waktu itu.
Nah, yang ketiga, zawajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Itu objeknya sifatnya langsung tuh. Jadi zawajnakaha itu ada dua objek di situ. Zawajna itu fi'il dan fa'il. Ya, kami menikahkan, engkau objek pertama, ha objek kedua. Jadi sebenarnya bisa dipisah dengan ba, dengan preposisi antara objek satu dan objek dua. Coba perhatikan surah Ad-Dukhan ayat 54. Ad-Dukhan 54. Wa kadzalika zawwajnahum bihurin in. Begitulah kami menikahkan mereka dengan bidadari. Jadi menikahkan mereka dengan bidadari, maksudnya ini penduduk surga nih. Nanti penduduk surga kata Allah akan dinikahkan dengan bidadari. Tapi di sana antara objek satu dan objek dua dipisah dengan bi. Wa zawwajnahum bihurin in. Tidak dikatakan wa zawwajnahum huran in. Tidak begitu. Ya. Pakai bi. Wa zawwajnahum bihurin. Tapi kalau istri Nabi Zainab zawajnakaha, tidak ada bi-nya. Kenapa istri yang di dunia tidak ada bi? Kenapa istri di surga itu pakai bi? Ya, bihur, tidak huran, tapi bihur. Nah, bi itu maknanya ilsak. Bi itu maknanya menyatu, menempel, ilsak namanya. Jadi kalau di dunia tidak pakai bi, karena kita dengan istri di dunia itu tidak selalu menyatu, tidak selalu dalam tanda kutip menempel. Karena siang kita bekerja, bahkan bekerja kadang sampai seminggu baru pulang. Berarti kita terpisah-pisah dengan istri kita. Ada yang istrinya bekerja di luar kota, ya kadang terpisah sampai sebulan, 2 bulan. Ya, minimal hari-hari kita akan berpisah karena sibuk dengan pekerjaan di siang hari. Beda dengan istri di surga, pakai bi itu maknanya ilsak. Istri di surga itu 24 jam menempel dengan kita. Kita tidak pernah meninggalkan dia. Selamanya kita bersama dia. Kenapa? Pertama, dia di surga tidak ada pekerjaan lagi, tidak ada mencari nafkah lagi. Semua kebutuhan sudah cukup. Kita hanya bersenang-senang dengan istri kita. Dan di surga tidak ada mati. Kalau di dunia akan mati. Minimal kalaupun kita bersama istri kita, akan ada masanya berpisah juga. Apa yang memisahkan kita dengan istri kita di dunia? Ya kematian. Ya kalau mati pasti berpisah. Nah di surga tidak ada kematian, makanya dengan istri di surga itu bihur, dia selalu menyatu. Makanya istri di surga itu pakai bi. Wa zawwajnahum bihurin, bukan wa zawwajnahum huran. Tapi kalau istri di dunia zawwajnakaha, tidak ada bi-nya. Karena dengan istri dunia kita akan berpisah dengannya. Pada waktunya akan berpisah. Dan hari-hari kita akan terpisah-pisah. Ya, minimal hitungan jam kita akan berpisah. Tidak mungkin 24 jam bersama istri. Beda dengan istri di surga yang selamanya kita bersamanya. Nah itulah di antara ketelitian redaksi yang ada di surat Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-37. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.